Pernah nggak sih lo lagi buka Steam terus pengen mainin game yang lagi hype atau pengen main game yang lagi lo pengen mainin, terus lihat spek minimumnya langsung lo tutup Steamnya karena emang game-game zaman sekarang itu minimum speknya agak nggak ngotak sebenarnya. Contohnya aja kayak Indiana Jones Great Circle ini yang minimum speknya aja tuh lo harus pakai RTX gitu, 2060 Super lagi. Memang game zaman sekarang itu nggak main-main soal teknologi, dan itu alasannya kenapa spek hardware itu jadi penentu banget. Dibandingkan dengan game-game lawas kayak Doom yang rilis tahun 93, ya kejauhan sih ngebandinginnya. Cuma kita lihat dari logika dan grafis dari gamenya sendiri, dimana grafisnya sendiri itu lebih simpel. Bahkan meskipun gamenya itu terlihatan 3D, Doom ini itu sebenarnya menggunakan teknik raycasting dan juga binary space partitioning atau BSP untuk mensimulasikan ruang 3 dimensi, dan juga menggunakan teknik billboarding. Jadi semua objek kayak musuh, dinding ataupun senjata dalam game itu sebenarnya adalah gambar 2 dimensi datar yang dirender di dunia game. Teknik billboarding ini tuh ngebuat gambar-gambar 2 dimensi tadi itu selalu menghadap kamera yang menciptakan ilusi seakan-akan game ini tuh adalah 3D. Dan juga logika gamenya itu lebih simpel, mulai dari musuh yang cuma jalan lurus ataupun ngikutin alur, dan juga nembak kalau player itu kelihatan. Bahkan mereka aja tuh nggak bisa ngedodge peluru apalagi mikir buat sembunyi gitu. Makanya game-game kayak gitu tuh bisa jalan di komputer dengan RAM kecil dan prosesor yang bahkan kalian nggak tahu ini prosesor apaan. Dibandingkan dengan game modern, hal pertama yang harus kalian pahami itu adalah dari segi grafiknya ya. Grafik di game-game sekarang itu udah bukan cuma sekedar gambar yang ditempel-tempel di layar doang. Teknologi kayak ray tracing yang bikin bayangan dan pantulan cahaya di game itu kelihatan realistis banget. Dan juga semakin realistis grafiknya, semakin banyak juga tenaga yang dibutuhkan. Kalau GPU lu nggak sanggup, ya jangan heran kalau animasi karakternya tuh malah jadi kayak stop motion. Selain grafik, fisika di game juga jadi faktor besar ya. Misalnya ketika lu nembak kaca di game, ya kacanya tuh nggak cuma pecah sembarangan doang, tapi serpihannya tuh berjatuhan sesuai gravitasi dari game tersebut. Bahkan di beberapa game itu serpihan kaca tuh bisa mantulin cahaya juga. Semua itu dijalankan oleh prosesor lu. Jadi kalau misalnya CPU lo lambat, ya animasi yang fisika yang harusnya smooth malah jadi patah-patah. Kita juga harus ngomongin soal NPC-nya ya. Berbeda dengan game Doom tadi yang NPC-nya cuma sekedar ngikutin alur doang, tapi NPC di game modern itu udah kayak punya otak, karena mereka itu udah bisa bikin strategi sekarang, berinteraksi dengan lingkungan, bahkan merespon cara lo main, yang ngebuat tugas prosesor itu makin berat pula. Makanya kalau misalnya CPU lo jadul, ya jangan kaget kalau misalnya NPC-nya itu malah nabrak tembok atau enggak diam aja kayak patung gitu. Contoh lain, coba kalian lihat gimana komputer itu ngitung posisi objek di dalam game. Nah, di sini setiap frame itu diasumsikan adalah sekitar 60 fps. Komputer lo itu ngitung posisi baru objek berdasarkan kecepatannya sendiri, yaitu 10 unit per detik. Dan waktu per frame itu adalah 0,016 detik. Nah, kecepatannya sendiri itu dikalikan dengan delta time atau waktu per frame-nya tadi, yang hasilnya itu ditambah dimasukin ke variabel posisi X. Dan ini tuh baru perhitungan sederhana buat satu objek doang aja. Bayangin kalau lu main game open world yang ada ratusan objek gitu. Misalnya kayak game open world yang gede banget kayak GTA 5 ataupun The Witcher 3, yang nggak cuma ngasih lu dunia luas buat dieksplor doang, tapi juga penuh dengan detail. Misalnya kayak pohon yang gerak kena angin, mobil yang lalu lalang, ataupun NPC yang ngobrol di jalan. Semua yang detail tuh harus dimuat dalam memori alias RAM. Kalau RAM lu kecil, ya data ini tuh nggak bisa dimuat semua, dan hasilnya game lu bakal lebih nge-lag dan atau nge-crash malah. Itu juga kenapa ada pengaturan grafis di dalam game kayak low, medium, ataupun ultra. Kalau misalnya lu pilih low, game itu bakal matiin fitur kayak bayangan dinamis ataupun tekstur yang HD, supaya komputer lu itu nggak kerja keras banget. Dan jangan lupa soal file game itu sendiri. Game-game zaman sekarang itu ukuran filenya itu udah sampai ratusan giga gitu. Semua itu tuh makan ruang sih. Kalau lu masih pakai hard disk jadul, ya proses loadingnya bakal jadi mimpi buruk karena jadi lebih lama gitu. Makanya game-game zaman sekarang itu lebih optimal kalau lu pakai SSD.
Jadi itulah alasan kenapa game itu butuh spek-spek tertentu, apalagi game-game zaman sekarang. Karena nggak soal grafis doang, tapi juga tentang ribuan logika, fisika, dan animasi yang harus dihitung secara bersamaan. Semakin canggih teknologi dalam gamenya ya, semakin berat juga kerja hardware lu gitu. Intinya game-game modern itu ibaratnya kayak seni digital yang penuh dengan teknologi mutakhir. Dan semua elemen itu tuh butuh hardware yang sanggup buat ngejalanin perhitungan yang kompleks secara bersamaan dan juga real time. Kalau hardware lu nggak kuat ya siap-siap aja lu nikmatin slideshow daripada gameplay. Makanya kalau misalnya sebelum beli game itu pastikan spek komputer lu tuh sesuai ya. Kalau enggak ya balik lagi mainin game yang speknya itu lebih ringan. Toh gaming itu tuh soal fun ya, bukan soal spek tinggi doang. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, and share juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.